Halo semuanya, perkenalkan namaku Stefanus Cahya Wicaksono. Aku dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 dengan nomor 3 digit NIM terakhir 028. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang assembly di SolidWorks. Apa itu assembly? Nah, assembly itu sendiri merupakan proses atau file yang digunakan untuk menggabungkan beberapa part atau komponen menjadi satu kesatuan produk yang lengkap. Nah, cara assembly itu gimana sih? Nah, untuk yang pertama kita bisa membuka pertama kita menekan aplikasinya, setelah itu langsung tekan assembly dan langsung kita pilih komponen, teman-teman. Sedangkan untuk cara kedua, misal itu menggunakan file, new, dan assembly. Nah, untuk cara yang pertama itu seperti ini ya, teman-teman. Kita buka aplikasinya dahulu. Kita tekan 2 kali ya, teman-teman. Nah, setelah kita sampai ke seperti ini, welcome SolidWorks, ini kita langsung, ini teman-teman, menekan yang tulisannya assembly ini, teman-teman. Langsung kita tekan. Nah, setelah kita tekan seperti ini, baru kita langsung memilih komponen ya, teman-teman. Seperti itu. Langsung dipilih komponen seperti ini. Nah, ini adalah untuk cara yang pertama. Nah, teman-teman, untuk cara yang kedua ya, teman-teman, semisal kita sudah menekan part seperti ini, teman-teman, cara yang kedua itu sangat mudah, teman-teman, yaitu kita pencet bagian tanda panah di new. Setelah itu kita langsung tekan make assembly from part. Nah, kita save and insert dulu, teman-teman. Langsung kita save. Nah, ini sudah menjadi assembly 1 ya, teman. Asem 1 ini sudah menjadi asem 1. Dan untuk partnya ini kita kita bisa langsung insert komponen, teman-teman, seperti itu. Nah, teman-teman, di SolidWorks itu sendiri ya, teman-teman, itu juga ada match, teman-teman. Nah, match adalah fitur di SolidWorks yang digunakan untuk menghubungkan dan mengatur posisi antar komponen, teman-teman, dalam sebuah assembly agar sesuai dengan kondisi nyata, teman-teman. Nah, untuk fungsinya itu pasti menentukan hubungan antar part atau komponen. Yang kedua, membatasi gerakan atau motion. Yang ketiga, membuat simulasi perakitan lebih realistis. Dan yang keempat, memastikan posisi komponen presisi, teman-teman. Nah, untuk match itu juga ada jenis-jenisnya, teman-teman. Yang pertama ada coincident. Nah, coincident ini menyatukan dua permukaan atau garis atau titik, teman-teman. Jadi, ada dua permukaan itu disatukan gitu, teman-teman. Entah itu permukaan atau garis atau titik. Setelah itu ada paralel, teman-teman. Nah, untuk paralel itu membuat dua objek itu sejajar, teman-teman. Jadi, itu tuh dua objeknya itu memiliki lebar dan panjang yang sama. Jadi, kayak benar-benar kembar seperti itu. Setelah itu ada perpendicular. Nah, untuk perpendicular itu sendiri membuat sudut itu 90 derajat, teman-teman. Nah, selanjutnya ada tangen. Nah, kalau tangen itu menyentuhkan permukaan yang melengkung, teman-teman. Setelah itu yang kelima ada konsentrik. Nah, untuk konsentrik ini menyatukan pusat dua lingkaran atau silinder, teman-teman. Menyatukan dua pusat lingkaran seperti ada lingkaran besar sama lingkaran kecil. Nah, itu pusatnya itu digabungkan, teman-teman. Nah, untuk yang terakhir itu ada distance dan angle, teman-teman. Nah, untuk distance tuh mengatur jarak ya, teman-teman. Udah jelas banget kalau distance itu jarak. Nah, untuk angle juga langsung seperti mengatur sudut, teman-teman. Semisal mau sudut 45 derajat itu menggunakan angle, teman-teman. Nah, teman-teman, karena kita tadi sudah mempelajari jenis-jenis match ya, teman-teman. Sekarang saya akan tunjukkan, teman-teman, gimana sih cara menggunakan match-nya, teman-teman. Nah, kan ini saya langsung aja kita ke praktek ya, teman-teman. Nah, kan di sini ada gambar ya, teman-teman. Ada kayak 3D seperti ini. Nah, yang awal-awal pertama itu kita pencet tekan bagian sini, teman-teman. Kita di assembly ini pencet bagian match. Nah, kan ini ya kan ada yang kayak match selection ya, teman-teman. Kita pencet bagian atas itu, ini tuh bagian mana sih yang mau kita samakan gitu, teman-teman. Nah, ini kan saya ingin apa ya? Memasukkan tabung ini ke dalam lubang sini ya, teman-teman. Berarti seperti ini. Ini kita berikan match ke ini. Nah, saat kita berikan match seperti ini ya, teman-teman, lihat.
coincident. Nah, untuk coincident tadi kan itu ya, apa, menyatukan permukaan atau garis atau apapun itu ya, teman-teman. Jadi ya, kalau kita berikan match, apa namanya, match coincident itu bakal menyatu, teman-teman, permukaannya, teman-teman. Kan tadi aku memencet permukaan yang bagian sini, yang bagian kiri ini, sama lingkarannya. Nah, itu kalau kita coincident itu bakal menyatu, teman-teman. Nah, ini adalah match coincident, teman-teman. Langsung saja. Nah, tapi kan ini kan belum, oh ini ternyata salah, teman-teman. Sebentar. Ini kita salah, salah itunya, tapi nggak apa-apa, tapi sama kok. Tetap tetap jalan match-nya, berarti sebentar. Ini kita ubah ya, teman-teman. Coincident, kita delete dulu. Nah, kita menggunakan tabung yang ini, teman-teman. Langsung aja seperti tadi, gimana caranya? Yang pertama, kalau kita ingin menggunakan matte, kita langsung aja pencet matte. Kita pilih permukaan karena aku ingin menyatukan permukaan yang sini dengan permukaan lingkaran tabungnya, teman-teman. Langsung kita coincident. Nah, kan ini sudah menyatu ya, teman-teman, untuk permukaannya. Tapi di sini itu nggak masuk ke lubangnya, teman-teman. Nah, berarti kita ambil permukaan sini dan baloknya ini. Nah, teman-teman, kita lanjut ke mate kedua yaitu konsentrik. Nah, untuk konsentrik itu sendiri menyatukan apa namanya? Bukan menyatukan sih, iya benar, menyatukan pusat lingkaran ya, teman-teman, menyatukan pusat lingkaran. Langsung aja kita finish mate. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Untuk contoh coincident dan konsentrik, teman-teman. Seperti ini. Nah, teman-teman, jika teman-teman juga ingin menghapus mate ya, teman-teman. Untuk langkah yang pertama itu kita pencet ke mate-nya ini, teman-teman. Langsung aja kan di sini ada coincident, ada konsentrik. Nah, ini kita langsung klik kanan, kita pencet delete, teman-teman. Delete, kita pencet yes. Yang ini juga kita delete. Kita pencet yes. Nah, ini mate-nya ini sudah kita hapus, teman-teman. Dan bisa kita gerakan. Nah, jadi teman-teman, kalau semisal eh, gambar apa gambar 3D-nya itu sudah di matte dan itu sudah apa sudah kayak di matte itu berarti diberi hubungan ya, teman-teman. Kalau udah diberi hubungan itu nggak bisa dipindahkan, teman-teman. Seperti contoh tadi kan sudah di coincident sama sama konsentrik ya, teman-teman. Jadi udah tetap di permukaan yang tadi kita berikan hubungan, teman-teman. Itu nggak bisa dipindah-pindah. Nah, selanjutnya kita ke matte selanjutnya ya, teman-teman. Langsung aja kita coba ke sini aja, matte ini sama ini. Nah, teman-teman, di sini ada 4 make yang belum kita bahas, teman-teman. Kan tadi kan kita sudah konsentrik ya. Ini sudah kita bisa skip aja. Sekarang kita akan coba ke paralel, teman-teman. Nah, untuk paralel yang make ini mensejajarkan dua gambar, teman-teman. Sebagaimana ini kita bisa lihat, ini kan gambarnya sejajar ya, teman-teman, dari garisnya ini. Nah, ini adalah fungsi dari paralel, teman-teman. Nah, selanjutnya kita lanjut ke perpendicular. Nah, untuk mate yang perpendicular itu bakal membuat seperti ini, teman-teman. Jadi 90 derajat seperti itu, teman-teman. Kan tadi kita memilih mate bagian tabung yang sini sama sini ya. Berarti kalau di perpendicular itu bakal jadi 90 derajat, teman-teman. Seperti ini, teman-teman. Nah, set set. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke tangan, teman-teman. Nah, untuk tangan kan menggabungkan apa ya? eh Tangannya itu menggabungkan ini, teman-teman. Sebentar. Nah, untuk fungsi tangan itu menyentuh permukaan lengkung ya, teman-teman. Jadi seperti kalau ada permukaan lengkung seperti ini ya, teman-teman, itu bakal digabungin, teman-teman. Jadinya seperti ini nanti. Nempel gitu, teman-teman. Itu adalah fungsi dari tangan, teman-teman. Nah, itu adalah jenis-jenis mate dasar yang sering digunakan dalam SolidWorks ya, teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke yang angle sama distance ya, teman-teman. Nah, untuk angle sama distance itu, teman-teman, seperti ini. Yang pertama-tama, sebentar ya, teman-teman.
Kita ambil contoh dari dua balok ini aja ya teman-teman. Sebentar. Dua tabung ini ya teman-teman. Nah, langsung aja kita pencet match. Setelah itu kita berikan ini teman-teman. Jarak ini sama ini kita berikan jarak berapa inci kira-kira ya. Nah, ini kita sebentar, ini kita ubah dulu teman-teman di MMGS. Kita berikan jarak 10 ya teman-teman. Nah, ini adalah fungsi dari distance ya teman-teman. Sekarang kita coba teman-teman uh, untuk yang angle teman-teman. Langsung aja sebentar kita seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk angle itu sudut teman-teman. Jadi sudutnya yang ini sama ini itu bisa diubah ke manapun teman-teman. Entah itu 50, 90. Nah, ini adalah fungsi dari apa namanya? Distance dan angle ya teman-teman. Ini karena yang kupilih tuh ini. Jadi bentuknya seperti ini untuk 90 derajatnya teman-teman. Coba kita paskan. Nah, bener banget teman-teman. Ini adalah 90 derajatnya. Nah, ini adalah jenis-jenis match yang sering digunakan ya teman-teman. Teman-teman, ini adalah hal-hal yang penting, sangat penting saat kita ingin mengassembly part-partnya teman-teman. Yang pertama, itu kan di awal, itu ada saat kita pertama kali memilih part teman-teman. Nah, memilih part itu sendiri sangat penting teman-teman untuk apa ya? Karena part pertama yang akan kita pilih itu akan fix teman-teman. Itu nggak akan bisa digerakkan teman-teman. Emang masih bisa digerakkan, cuman kita harus mengubahnya ke float terlebih dahulu teman-teman. Jadi sebagai contoh nih ya teman-teman, sebagai contoh aku ingin uh, ini, nah ini langsung aja make an assembly teman-teman. Nah, box pivot. Nah, ini teman-teman, ini adalah part awal yang aku apa namanya aku pilih saat aku ngebikin assembly-nya teman-teman. Nah, ini kan kalau kita pencet nggak bisa digerakkan ya teman-teman. Ini karena fix teman-teman. Jadi partnya ini nggak bisa digerakkan kemana-mana karena ini sudah fix. Coba kalau untuk part yang kedua kita coba ya teman-teman. Part yang kedua kita ini. Nah, kan ini part kedua, jadi dia tuh bisa dipindahin teman-teman. Seperti ini. Nah, untuk gimana sih caranya biar ini bisa dipindahin dan kayak diganti teman-teman, diganti ya, coba ya. Caranya seperti ini teman-teman. Kita pencet untuk bagian box pivotnya. Nah, di bagian sini ada yang tertulis namanya float teman-teman. Nah, jadi kalau kita membuat itu fix, itu nggak bakal bisa gerak kemana-mana teman-teman. Udah tetap di situ, nggak bisa diapa-apain, nggak bisa digeser-geser. Cuman kalau kita float, itu bakal bisa kita gerakin teman-teman. Langsung aja kita coba float. Nah, ini bisa digerakin kan teman-teman. Ini juga bisa digerakin. Nah, ini adalah fungsi dari fix dan float ya teman-teman. Nah, terus kalau semisal kita ingin menjadikan ini tuh biar waktu kita masukin ini nggak gerak ya teman-teman. Ya kita balikin lagi aja teman-teman. Kita ke pencet yang part yang ingin kita fix. Tekan sekali. Setelah itu klik kanan. Setelah itu kita tekan fix. Nah, ini udah fix teman-teman. Nah, jadi ini adalah cara untuk ngebuat suatu part itu tetap teman-teman fix seperti itu. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mencoba untuk nge-assembly barang seperti ini ya, teman-teman. Seperti di practice drawing-nya, itu berbentuknya seperti ini, dan kita sudah mendownload filenya, kita tinggal memasukkan komponen-komponennya, teman-teman. Ini kalau aku gunain ini sebagai komponen inti, teman-teman. Soalnya kenapa? Kan digambar ini kan sebagai tumpuan ya, teman-teman. Nah, jadi pilihanku pertama itu menggunakan komponen intinya yang warna merah ini, teman-teman. Sekarang kita akan memasukkan komponen lainnya, teman-teman. Kita masukkan komponen ini, teman-teman. Big Boss masuk.
Setelah itu kita masukkan lagi bagian ini teman-teman. Ini langsung kita blok semuanya aja teman-teman. Kita taruh di sini, taruh di sini, taruh di sini, taruh di sini. Nah, karena sudah, mari kita lihat di sini. Oke. Yang oranye dimasukkan ke tengah merah. Berarti ini menggunakan mat itu ya, teman-teman. Apa namanya? Coincident sama konsentrik. Ya, bener banget. Langsung aja konsentrik. Terus kita bagian ini sama ininya coincident. Ya, benar. Oke. Sudah jadi, setelah itu kita lihat lagi. Oke, sekarang yang pink ya, teman-teman. Yang pink ini kita gabungkan ke sini. Ya, benar teman-teman, di tengah ya. Oke. Oke, nice. Coba kita lihat. Terdapat jarak ya, teman-teman. Ini menggunakan distance ya, teman-teman. 6,50. Oke. Berarti jaraknya ini sama ini, teman-teman. Ini kita kasih jarak, teman-teman, sebentar. Ini kita ubah ke LMGS dulu. Nah, 6,50 units. Oke, ini sudah kita kasih jarak, teman-teman. Setelah itu, kita lihat lagi. Ini yang hijau dimasukkan ke sini. Oke. Sebentar. Ada biru. Oke, yang biru dimasukkan ke hijau. Berarti sini kita matchkan dengan ini. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah itu yang hijau kita paskan dengan bagian sini ya, teman-teman. Terus bagian permukaan ini sama permukaan ini kita samakan biar masuk. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, nice. Nah, ini kalau kita perhatikan ini 90 derajat ya, teman-teman, jarak yang ininya. Ini 90 derajat. Jadi seperti ini, teman-teman. Kita pencet garis ini dengan garis yang ini, teman-teman. Garis ini kita ubah 90 derajat ya, benar banget, 90 derajat sudah. Setelah itu kalau terus ini juga ada 140 derajat ya, teman-teman, untuk bagian yang hijau sama bagian pinknya. 140 derajat. 140 derajat. Sebentar. Kita pakai yang ini aja, teman-teman. Paskan garisnya. Seratus empat puluh. Oh, I see, I see, I see. Jadi seperti ini, teman-teman. Garis ini kita matchkan dengan ini. Setelah itu coba kita perhatikan lagi, teman-teman, sebentar. Oh, ini belum diginiin sih. Harus tempel ini, teman-teman. Sebentar. Ini yang permukaan sini kita kita berikan mat juga, teman-teman, supaya apa ya namanya? Supaya nyatu lah, biar kalau digerakin tuh pas gitu loh. Nah, ini dengan ini mat.
Langsung aja teman-teman. Kita bikin 140. Nah, seperti ini teman-teman, sudah 140. Nah, cocok. Setelah itu coba kita lihat lagi sekarang lingkarannya ya, teman-teman. Sekarang kita masukkan lingkarannya. Berarti gini aja, teman-teman. Ini dengan permukaan ini kita coincident, teman-teman. Terus ini dengan ini, teman-teman. Nah, ini kita kasih konsentrik, ya. Nah, seperti ini ya, teman-teman, untuk assembly-nya. Sebentar, ini biar keren dikit, teman-teman. Nah, view dari mana ya, ya? Nah, view seperti ini aja, teman-teman, ya. Terus. Nah, jadi teman-teman ini adalah cara untuk nge-assembly ya, teman-teman. Yaitu yang pertama-tama kan tadi bukan menggunakan part tapi langsung aja ke assembly. Terus kita waktu ngegabung-gabungin yang assembly-nya itu teman-teman kita menggunakan mate ya, teman-teman. Yang tadi ada mate dasar yang sangat penting, dan ku yakin ini ada mate lainnya tapi kita belajar yang dasar aja, teman-teman. Sekian dari saya. Terima kasih.